Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada pembelajaran hari ini. Kemarin kita sudah belajar mengenai materi penyembelihan binatang. Maka dari itu hari ini kita akan belajar ke materi selanjutnya, yaitu kurban. Nah, apakah adik-adik pernah mendengar apa itu kurban? Dan berhubung juga kita baru saja merayakan Hari Raya Idul Adha, dan tentunya itu tidak terlepas dari yang namanya kata kurban. Nah, maka dari itu kita akan membahas materi tersebut pada pembelajaran kali ini. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, jadi kita mulai pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan adik-adik tonton videonya, mudah-mudahan bisa menambahkan wawasan dan pemahaman kalian. Nah, jadi kita mulai dari pengertian kurban. Pengertian kurban ditinjau dari dua segi, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa, kurban artinya mendekatkan atau pendekatan diri. Sedangkan menurut istilah, kurban artinya menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang dilakukan pada Hari Raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah setelah melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha, dan pada hari Tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memasuki pembahasan yang kedua, yaitu hukum kurban. Hukum kurban adalah sunnah muakkad bagi orang yang telah memenuhi syarat. Jadi maksud sunnah muakkad di sini artinya berkurban itu sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun syarat-syarat bagi orang yang berkurban, yang pertama yaitu beragama Islam. Kemudian yang kedua, merdeka atau bukan hamba sahaya. Kemudian yang ketiga, balik atau sudah dewasa. Kemudian yang keempat, berakal atau bukan orang gila atau bukan orang yang tidak waras. Kemudian yang kelima, bagi yang mampu. Nah, artinya bagi siapa saja yang mampu melaksanakan kurban, silahkan, dan sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun dalil yang menyuruh untuk berkurban ini adalah terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar. Artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Selanjutnya kita masuki pembahasan yang ketiga, yaitu ketentuan hewan kurban. Jadi yang dibahas sini itu adalah jenis dan syarat hewan kurban. Yang pertama akan kita bahas dulu adalah jenis. Jenis hewan kurban yang diperbolehkan sebagai hewan kurban itu adalah jenis bahimatul al-an'am atau hewan ternak yang bisa diperah dan bisa dikonsumsi dagingnya. Contohnya seperti unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Untuk seekor unta, sapi, kerbau itu bisa untuk korban 7 orang. Sedangkan seekor kambing atau domba itu bisa untuk korban 1 orang. Nah, jadi mana yang lebih utama dijadikan hewan kurban? Nah, urutannya itu adalah unta, kemudian sapi atau kerbau, kemudian kambing, kemudian domba. Selanjutnya kita memasuki ke syarat-syarat hewan kurban. Untuk syarat yang pertama yaitu cukup umur. Untuk unta, sekurang-kurangnya itu berusia 5 tahun memasuki 6 tahun. Kemudian untuk sapi dan kerbau, sekurang-kurangnya berusia 2 tahun dan memasuki
3 tahun. Untuk kambing sekurang-kurangnya berusia 2 tahun dan memasuki 3 tahun. Untuk domba sekurang-kurangnya berusia 1 tahun memasuki 3 tahun. Kemudian syarat yang kedua itu adalah tidak kondisi cacat. Nah, jadi contohnya misalnya seperti tidak boleh kurus kering, badannya harus sehat. Kemudian yang kedua, tidak sedang dalam hamil atau tidak sedang dalam melahirkan. Kemudian yang ketiga yaitu tidak pincang kakinya. Kemudian yang keempat, matanya sehat, tidak buta atau cacat lainnya. Kemudian yang kelima, daun telinganya lengkap dan tidak terpotong. Untuk sapi, kerbau, dan kambing, apabila mengalami kerusakan pada salah satu ataupun kedua tanduknya, itu pecah atau patah, maka itu tetap sah dijadikan hewan kurban. Tetapi apabila hewan lahir tanpa daun telinga ataupun hanya memiliki satu daun telinga saja, maka tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang keempat, yaitu waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Nah, jadi waktu yang diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban itu terbagi menjadi 2 waktu. Waktu yang pertama yaitu pada hari raya Idul Adha di tanggal 10 Zulhijjah setelah melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Nah, kemudian waktu kedua yaitu adalah pada hari tasyrik di tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dan selanjutnya kita akan bahas ke tempat penyembelihan hewan kurban. Nah, jadi untuk tempat penyembelihan hewan kurban itu sebaiknya adalah tempat yang dekat dengan pelaksanaan sholat Idul Adha. Tujuannya itu adalah sebagai untuk sarana syiar Islam. Nah, jadi kalau di tempat kakak itu tempat pelaksanaan sholat Idul Adhanya itu di masjid. Nah, jadi untuk tempat penyembelihan hewan kurbannya itu di samping masjid. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu sunnah-sunnah dalam menyembelih kurban. Jadi ada beberapa sunnah dalam menyembelih kurban. Di antaranya adalah yang pertama yaitu disunnahkan hewan kurban itu disembelih sendiri jika mudlohi. Maksudnya adalah orang yang berkurban itu adalah seorang laki-laki dan mampu menyembelih. Nah, namun apabila orang yang berkurban tersebut tidak mampu menyembelih sendiri, maka sebaiknya mendatangi ke tempat penyembelihan untuk menyaksikannya. Kemudian yang kedua itu adalah disyariatkan bagi orang yang berkurban apabila telah memasuki bulan Zulhijjah untuk tidak mengambil kuku atau rambut hewan kurban sampai hewan kurban itu disembelih. Kemudian yang ketiga yaitu disunahkan untuk membagikan daging kurban yang masih mentahan, artinya daging itu masih belum dimasak, dengan ketentuan 1/3 untuk dimakan oleh orang yang berkurban dan keluarganya, kemudian 1/3 untuk disedekahkan kepada fakir miskin, kemudian 1/3 untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar. Kemudian yang keempat, untuk penyembelih hewan kurban atau pengurus hewan kurban boleh saja menerima hewan kurban, tetapi itu sebagai upah untuk menyembelih ataupun mengurus. Kemudian yang kelima yaitu hewan kurban tidak diperbolehkan untuk dijual. Nah, jadi hewan kurban itu dagingnya hanya diperbolehkan untuk dimakan atau disedekahkan. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang keenam, yaitu tata cara penyembelihan hewan kurban. Untuk tata cara penyembelihan hewan kurban itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hewan kurban dibaringkan ke sisi sebelah kiri dengan posisi wajah dihadapkan ke arah kiblat, diiringi dengan sambil membaca doa Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kemudian yang kedua yaitu penyembelih meletakkan kakinya ke atas leher hewan kurban supaya hewan kurban tersebut tidak bergerak-gerak atau meronta-ronta. Tujuannya itu adalah untuk mempermudah penyembelihan. Kemudian yang ketiga, si penyembelih melakukan penyembelihan. Nah, jadi dengan membaca Bismillahi wallahu akbar, kemudian pisau yang tajam digoreskan ke leher hewan kurban. Nah, kemudian yang keempat yaitu penyembelih membaca doa agar hewan kurban itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi doa itu dibaca juga disertai oleh nama orang yang berkurban. Nah, jadi doanya Allahumma minka wa ilaika Allahumma taqabbal min.
Misalnya yang berkurban itu namanya adalah Ahmad. Nah, jadi doanya Allahumma minka wa ilaika, Allahumma taqabbal min Ahmad. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang ketujuh, yaitu hikmah ibadah kurban. Ibadah kurban memiliki hikmah diantaranya yaitu Alhamdulillah, berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang materi ibadah kurban. Nah, jadi untuk minggu depan kita akan belajar materi ibadah akikah. Jadi kalian silahkan pelajari materi tersebut terlebih dahulu, bisa melewati buku, internet, ataupun sumber-sumber yang lainnya. Nah, jadi tetap semangat belajar walaupun cuma bisa belajar di rumah. Mudah-mudahan apa yang kakak berikan hari ini bisa menambah wawasan kalian dan pemahaman kalian, dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, kakak memohon maaf sebesar-besarnya. Kakak akhiri dan mengucap billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.